Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ketemu lagi sama Ibu di sini ada kita belajar tentang prakarya ya. Prakarya dan kewirausahaan. Sebenarnya kita masih membahas tentang materi budidaya unggas petelur. Tapi karena kalian tidak Ibu tugaskan memelihara ayam petelur, maka di sini Ibu akan menjelaskan cara memanfaatkan hasil budidaya unggas petelur. Nah, yaitu salah satunya membuat telur asin ya. Oke, produk unggas petelur itu ada 3 ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan, yaitu ada telur. Kemudian ada unggas afkir atau unggas yang sudah tua yang tidak produktif lagi bertelur, maka akan dijual. Dijual itu dagingnya ya, artinya yang dimanfaatkan adalah dagingnya seperti ayam potong biasa. Kemudian ada lagi adalah kotoran ayam yang biasanya digunakan untuk pupuk tanaman. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah produk telur supaya cara nilai ekonomisnya lebih tinggi telur asin daripada telur biasa. Nah, kemudian juga untuk penyimpanannya lebih lama telur asin dibandingkan telur biasa. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat telur asin. Sebenarnya banyak ya cara-cara untuk membuat telur asin. Ada yang pakai abu gosok ya. Ada yang pakai bata merah yang kayak tanah liat itu dibuat untuk telur asin. Kemudian, nah di sini Ibu metodenya yang biasa aja, yang nggak terlalu repot ya. Kita pakai rendaman air saja. Ya, di sini alat dan bahannya yang disiapkan. Bahannya ada telur itik 10 biji. Kemudian garam 1 bungkus itu yang 500 gram. Kalau mau lebih asin lagi boleh 1 kilo. Tapi di sini Bu menyarankan 500 gram ya. Kemudian air secukupnya. Secukupnya itu jangan terlalu banyak ya. Nanti pada saat di wadah, air itu hanya cukup pada permukaan, itu jangan sampai terlalu banyak air. Jadi kalau bisa ngepres aja di telurnya ya. Kemudian baskom atau toples untuk merendam telur ya. Kalau bisa toplesnya yang ada tutupnya supaya untuk menahan agar telur itu tidak mengambang, karena masa jenis telur itu akan menjadi ringan, makanya dia akan mengambang nanti kalau di larutan air garam. Nah, kemudian alatnya ada panci dan pengaduk. Ya, ini alat-alat yang disiapkan. Kemudian cara membuat telur asin. Yang pertama, siapkan air secukupnya di dalam panci. Ya. Jadi bisa mengira-ngira ya, 10 telur itu sebanyak apa sih yang mau ditempatkan di toples apa gitu. Misalnya toples sosis atau toples apa yang kira-kira muat, nggak terlalu besar juga tempatnya gitu ya. Jadi airnya pun kita sesuaikan ya. Siapkan air dalam panci, kemudian dididihkan air tersebut dan masukkan garam sebanyak 250 gram atau separuh dari bungkusan 500 gram tadi, setengah bungkusnya ya. Kita larutkan, kemudian diaduk sampai larut semua. Setelah itu garam larut, kemudian matikan kompor dan diamkan air garam tadi menjadi hangat ya. Setelah itu bersihkan telur itik dari kotoran yang ada di kulitnya dengan sabut besi atau sabut kelapa bisa. Kalau sabut besi itu pelan-pelan ya, jangan sampai pecah ininya telurnya. Kalau sabut besi itu sebenarnya disarankan karena dia sambil mengikis kulit telur agar supaya
agak tipis dan pori-pori telur itu terbuka. Kalau pori-pori telur itu terbuka, jadi larutan garam itu lebih mudah masuk ke dalam telur asin. Nah, tapi harus hati-hati karena kan kalau sabut kawat itu kan dia keras ya, jadi kita harus pelan-pelan menggosoknya. Kemudian setelah bersih, masukkan telur ke dalam baskom atau toples, kemudian tuang larutan garam. Tuang pelan-pelan ya, jangan langsung banyak, pelan-pelan saja. Kemudian ukur ketinggian air di pas permukaan telur saja, jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan lagi sisa garam di permukaan telur, di atas telur tadi yang sudah kita susun. Taburkan lagi garamnya, garam yang tersisa setengah tadi. Terus ditutup ya toples tadi. Jika telur mengambang, maka tutup toples hingga telur terendam atau dalam larutan garam. Nah, jika menggunakan baskom, tutup dengan piring plastik dulu dan pemberat supaya telur itu terendam di dalam air garam. Jangan biarkan mengambang saja, kalau bisa dia benar-benar terendam di air garam ya. Selanjutnya, nah setelah diamkan telur, nah yang terendam dalam air garam itu selama 2 minggu. 10 hari boleh dicoba ya, boleh dicoba. Siapa tahu ada yang nggak terlalu suka dengan yang terlalu asin, tapi ada juga yang suka itu telur asin tuh yang asin sekali sampai masir dan berminyak, ada juga. Jadi tergantung selera kalian. Kalau yang misalnya sudah 10 hari nih, mau coba 1 butir telur, kalian rebus, kemudian kalian rasa. Kalau misalnya kurang asin, diamkan lagi, mungkin 2 hari lagi. Kalau 13 hari, kalian rebus lagi atau dikukus, jangan banyak-banyak. Karena ini kita sambil percobaan sesuai selera kalian. Kalau misalnya 13 hari sudah cukup asin, sudah cukup. Tapi kalau misalnya masih kurang asin lagi, 15 hari. Tapi kalau ibu menyarankan 15 hari ya, atau 2 minggu lah, 2 minggu untuk merendam telur tadi ya. Nah, setelah 2 minggu, angkat telur dari toples, kemudian siapkan panci dan kukusannya. Nah, ibu menyarankan di sini dikukus ya, karena kalau untuk dijual, supaya kandungan air di dalam telur itu tidak terlalu banyak, maka dikukus dan dia lebih awet ya, lebih lama ketahanannya dibandingkan kalau direbus. Kalau telur itu direbus ya. Nah, kukus itu sekitar 30-40 menit lah, cukup ya, 30-an menit aja. Nah, itu cara-caranya. Nah, jika telur sudah matang, tiriskan ya, dan dinginkan telur sampai cukup dingin. Telur siap dijual atau dikonsumsi sendiri ya. Ibu tambahkan di sini, kalau mau coba yang dengan garam tadi kan ibu menyarankan 500 gram ya, tapi kalau mau lebih cepat bisa tambahkan sampai 1 kilo garam. Kan nih ada yang kemasan lebih besar lagi ya, 1 kilo itu garamnya. Bisa dengan cara sama tadi, 500 gram itu dilarutkan ke dalam air yang dididihkan, kemudian 500 gramnya itu yang ditaburkan di atasnya supaya lebih cepat asinnya. Kalau mau lebih cepat asin, ditambahkan sampai 1 kilo ya. Jadi nanti kalian coba setelah 10 hari gimana rasanya. Kalau misalnya sudah pas, ya udah berarti cukup 10 hari aja kalian merendam ya. Satu kelompok 5 orang ya. Nanti silahkan dikerjakan mulai tanggal 11 besok. Silahkan cari temennya 5 orang untuk mengerjakan tugas prakarya. Jadi dari tanggal 11 mulai kalian membersihkan, kalian memprosesnya sampai dengan merebusnya. Berarti kalau sekitar 15 hari atau 2 minggu, sekitar tanggal 26, tanggal 27 itu harus ada laporan
bahwa kalian sudah melakukan pembuatan telur asin. Jangan lupa di video. Ibu mau kalian mengumpulkan itu 2 buah. 1 membuat telur asin yang dikumpulkan 2 biji per kelompok. 2 biji per kelompok ya. Kemudian video cara membuatnya. Dari bahan-bahan awal video perkenalan dulu dari kelompok siapa namanya, kemudian kelas berapa, perkenalkan diri, kemudian bahan-bahannya dijelaskan, kemudian prosesnya difoto dan di video sampai akhirnya telur asin itu sudah pas rasanya, kemudian bisa dijual. Nah, yang dikumpulkan adalah 2 biji telur per kelompok. 2 biji ini nanti dikumpulkan di sekolah pada tanggal 26 atau 27 November sebelum kalian ulangan. Ya, karena kemungkinan ulangan itu tanggal awal-awal bulan Desember ya. Jadi silahkan dikerjakan selama 2 minggu. Ibu mau kalian tanggal 11 langsung bergerak, langsung melakukan praktek untuk membuat telur asin ya. Ibu tunggu laporannya. Ibu harap kalian bisa mencari temannya sendiri yang dekat rumahnya, yang enak, yang kalian nyaman dibawa untuk bekerja sama. Silahkan 5 orang 1 kelompok. Silahkan lapor ke ibu, Bu, kelompok saya si A, si B, si C, si D, si E. Udah 1 kelompok, lapor sama ibu. Nanti WA ke ibu atau nanti di grup boleh ya. Saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau berhasil bisa kalian manfaatkan untuk menambah uang jajan kalian ya. Kalau misalnya modal itu 10 telur asin berapa, kemudian garam berapa, terus gas untuk merebusnya berapa, nah itu berapa kalian bisa mendapatkan keuntungan dari pembuatan telur asin. Sekarang telur asin 4 sampai 5.000 ya, 5.000 malah rata-rata orang jual sekarang ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.